Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kembali lagi di channel Ahmad Flix. Ya, masih membahas mengenai sejarah, terutama khusus fokus sejarah berdirinya Bank Sentral Amerika. Kenapa tiba-tiba ingin membahas ini? Ya, karena tentu saja ini nanti ada hubungannya dengan sistem keuangan di seluruh negara di dunia ini, atau hampir seluruhnya ya. Kalau seluruhnya mungkin 1% ada yang tidak menjalankan, tapi hampir seluruhnya itu hampir sama lah sistemnya seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan masih tanda tanya, itu di depan ada semacam plakat atau himbauan ya. Ya, bisa dibaca dulu ya. Sebelum video ini ada plakat himbauan dari Presiden Amerika waktu itu, yaitu Franklin Delano Roosevelt, yang mengeluarkan eksekutif order 6102. Nah, nanti isinya apa kita akan bahas di sini. Oke, ya kemarin kita sudah membahas mengenai Great Depression ya, atau krisis moneter yang melanda Amerika Serikat di tahun 1929, yang dimana harga saham ambruk ya, dan menyebabkan orang-orang menjadi tidak percaya lagi untuk menyimpan uangnya di dalam bank, sehingga terjadi salah satu rush money atau penarikan uang besar-besaran, bank kelimpungan intinya ya, dan PHK di mana-mana ya. Jadi seperti itu di satu sisi. Di sisi lain, The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat ini seperti sengaja atau cenderung membiarkan terjadi resesi. Nah, silahkan nanti ditelusuri sendiri karena referensi sudah ada di depan, atau mungkin nanti ada referensi lain juga yang bisa teman-teman cari. Nah, kita masuk di tahun 1933. Jadi resesi ini terjadi sekitar dari tahun 1929 sampai berakhirnya itu sudah mulai sulit di 1939. Nah, di 1933 ya, Presiden Amerika Serikat waktu itu Franklin Delano Roosevelt mengeluarkan kebijakan yang mungkin dianggap ya tidak tahu ya apakah harus seperti itu ya, atau memang sengaja, atau memang terpaksa ya. Kebijakannya apa? Beliau ini mengeluarkan kebijakan Executive Order 6102. Nanti bisa di searching ya, saya buka Wikipedia aja yang paling gampang. Jadi di situ bahasa Inggris, nanti kalau sulit diterjemahkan aja. Banyak penerjemah yang bahasa Indonesia, dan ini juga mau ya. Jadi yang pada intinya itu banyak sekali yang di sini itu dibahas intinya saja ya. Presiden Franklin Delano Roosevelt tahun 1933 itu mendatangani perintah eksekutif 6102 yang intinya itu kurang lebih rakyat Amerika Serikat dilarang menyimpan emas ya, dilarang menyimpan emas dan harus menyerahkan kepada Federal Reserve. Nah, nanti setiap onsnya ya dihargai 20,67 dolar. Dihargai tahun segitu ya sekitar 20 dolar. Nah, disuruh menyerahkan. Apabila tidak menyerahkan ya akan dianggap ilegal dan didenda. Nah, itu di awal video ini ada plakatnya, dendanya berapa itu ya, sekitar 10.000 dolar ya, tidak salah 10
dan denda setara itu ya. Silahkan nanti dibaca sendiri. Yang intinya kepemilikan emas rakyat Amerika di tahun 1933 itu dianggap ilegal dan harus diserahkan kepada Federal Reserve atas nama negara. Ya, luar biasa ya. Jadi rakyatnya tidak boleh menimbun emas, menyimpan emas. Ya, disuruh menyerahkan ke Federal Reserve, kemudian dihargai satu onsnya itu $20 Amerika Serikat ya tentunya. Nah, tapi sebelum tahun 1933 ini, memang pemerintah Amerika itu mengeluarkan US dollar kepada rakyat ya. Itu rakyat kalau mau menukar dari dolarnya ke emas itu bisa datang ke bank bawa uang $20 ya. Saya tukar uang saya jadi emas lagi. Nah, itu bisa. Nah, setelah tahun 33 ini dilarang memegang emas. Jadi emas sudah diberikan ke negara ya, atas nama negara ya, diberikan ke Federal Reserve atau Fasilitas Amerika atas nama negara. Itu dilarang untuk diminta lagi. Ditukar lagi itu tidak boleh. Kalau mau emasnya kembali gimana? Ya harus beli ke Federal Reserve-nya. Nah, pas belinya dihargai satu onsnya yang tadi diganti oleh negara itu $20 Amerika Serikat ya. Ketika rakyat mau beli, harganya dinaikkan dijadikan $35 per ons. Jadi ini tidak tahu kebijakan ini kebijakan keterpaksaan sengaja atau bagaimana. Karena apa? Di sini sudah terlihat rakyat tidak boleh lagi menyimpan emas. Kalau menyimpan emas dianggap ilegal, luar biasa. Emasnya sendiri padahal. Nah, ya tidak tahu ya. Mungkin pikirannya beliau ya untuk menyelamatkan sistem keuangan negara ya, bisa saja. Tapi bagi rakyat mungkin ini kebijakan yang aneh gitu ya. Nah itu sekelumit cerita ya. Jadi mulai sejak itu ya, rakyat Amerika tidak boleh lagi pegang emas. Menyimpan emas itu tidak boleh, kecuali yang bentuk perhiasan ya. Masih emas batangan atau emas koin ya. Emas lah gitu. Dilarang harus pegangnya uang US dollar. Oke, ini sejarah yang mungkin jarang dibahas ya. Bagaimana Presiden Amerika Serikat waktu itu Franklin Delano Roosevelt membuat undang-undang yang mungkin kalau akan menyebut itu ya kontra revolusi, jadi bertentangan gitu dengan sesuatu yang umum lah ya. Umumnya itu kan ya kita kan mungkin dulu rakyat Amerika itu sebagian beli emas ya, beli emas pakai ya usaha sendiri, dia berdagang, kemudian bertani, itu mungkin ini mendapatkan dengan cara seperti itu. Tapi dengan mudahnya pemerintah Amerika Serikat itu meminta emas mereka melalui undang-undang ini seperti waktu 61 tahun 1930. Sejak saat itulah rakyat Amerika sudah tidak boleh lagi memegang emas. Dan emas itu diambil ya. Nah, ini belum tahu ya. Nanti mungkin kita cari referensi lagi. Apakah setelah itu ada presiden yang membolehkan lagi untuk memegang emas ya? Dan Amerika ini memiliki emas maksudnya. Nah, tapi yang jelas mungkin kepemilikannya diperketat, tidak seperti yang oke, terima kasih. Ini sekelumit cerita sejarah dari bangsa Amerika dengan pemerintah Amerika dan juga rakyat Amerika sendiri. Jadi teman-teman yang kemarin-kemarin menunggu yang bertanya, kok nggak bahas tentang masalah Indonesia ya nanti. Ini kan masih perlahan-lahan ya istilahnya. Karena memahami seperti ini pun butuh banyak referensi, butuh merajut rantai-rantai yang
harus dikaitkan ya antara referensi ini, sumber ini itu dicari kesamaannya ya. Jadi supaya faktanya jelas. Mohon maaf kalau ada salah kata. Selamat malam, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.